Bagaimana cara mengontrol gula darah, berat badan berlebih, overweight atau obesitas, tekanan darah tinggi, dan kolesterol dalam satu waktu? Apakah kita minum banyak obat, misalnya minum obat gula, obat berat badan tinggi atau obes, obat tensi atau tekanan darah tinggi, atau obat kolesterol? Apakah kita lebih memilih pola hidup dan pola makan yang sehat seperti pola makan nabati atau vegan? Menurut ramalan Edison, dokter masa depan tidak memberikan obat tetapi lebih memperhatikan pasiennya dalam perawatan manusia seutuhnya dalam diet dan pola hidup. Mengatasi penyebab dan pencegahan penyakit. Menurut Hippocrates bahwa biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Dokter masa depan akan memberikan resep berbasis nabati atau pola makan nabati atau vegan. Yang diberikan adalah seseran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian untuk mencegah bahkan memulihkan penyakit. Mana pilihanmu? Milih daging, telur, susu, daging ikan, ayam? Mana pilihanmu? Memilih seseran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian? Ketika kita terkena penyakit darah tinggi, kita akan minum obat darah tinggi. Ketika kita terkena kolesterol tinggi, kita akan minum kolesterol. Ketika kita terkena gula, kita akan minum obat gula. Ketika kita overweight atau obesitas, kita mungkin akan dibedah, sedot lemak, terapi, minum obat, suplemen. Apakah jangka panjang? Ketika kita terkena gula, kita akan minum obat-obat gula. Apakah kita lebih memilih pola makan dan pola hidup sehat, makan makanan nabati untuk jangka panjang? Mana pilihanmu? Memilih makanan atau kacang atau pil? Menurut Neo Mega Study tahun 2014, A Systematic Review and Meta-Analysis Cardiovascular Diagnosis and Therapy tahun 2014, bahwa perubahan pola makan bisa mengalahkan pil. Pola makan nabati bisa meningkatkan kontrol gula darah, berat badan, tekanan darah tinggi, dan kolesterol semua dalam waktu yang sama, yang tidak dapat dilakukan oleh satu macam obat. Menurut A Team of American and Japanese Researchers tahun 2014, bahwa pola makan nabati meningkatkan kontrol gula darah pada diabetes tipe 2 secara signifikan, yang meningkatkan kontrol gula darah HbA1c sebanyak 1,2 poin, yang jauh lebih baik efek dari diabetes oral, sehingga kebutuhan obat dari pasien akan berkurang. Menurut Journal of the American College of Nutrition tahun 2012 oleh Dr. John McDougall, bahwa terjadi penurunan dari serum kolesterol dan tekanan darah tinggi dalam 12 hari dengan very low fat, jadi makanan diet rendah lemak dan strict vegetarian diet atau vegan diet, bahwa tekanan darah turun dalam 11 hari dari 128/75 menjadi 119 menjadi per 71. Tekanan darah turun dari sistol 70% dan diastolik 5%. Tekanan darah yang lebih tinggi, misalnya 140/90 mm/Hg, memiliki penurunan tekanan darah yang lebih besar, rata-rata 17/13 mm/Hg.
plant-based diet dapat menurunkan berat badan. Menurut A New Mega Study tahun 2015 bahwa dengan mengadopsi diet vegetarian dapat menurunkan berat badan tanpa menghitung kalori dan olahraga. Penelitian ini sebanyak 755 peserta dengan diet vegan dalam 4 minggu dapat menurunkan berat badan 7,5 hingga 10 pon atau sekitar 4-5 kilo. Menurut meta-analisis research bahwa diet vegetarian secara efektif menurunkan kolesterol total LDL dan kolesterol. Kita bisa menjadikan diet sebagai terapi non-farmakologi, terapi non-obat. Bagaimana pencegahan kolesterol? Hindari makanan hewani, karena sumber kolesterol jahat hanya pada hewani. Apa yang kita makan? Makan makanan berbasis nabati atau vegan. Apakah menu nabati mengandung kolesterol? Tidak, lihat yang mengandung kolesterol hanya produk hewani, otak, kuning telur, ginjal, telur, ikan, mentega, tiram, seafood, kepiting, keju, babi, sapi, ayam, kambing, dan lemak hewan. Sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, avokat, durian, kolesterol 0. Kesimpulan dari bagian ada makanan nabati tidak mengandung kolesterol. Kolesterol diproduksi oleh hati dan sebagian diperoleh dari makanan sehari-hari, terutama susu dan daging. Jadi yang bisa memproduksi kolesterol itu yang mempunyai organ hati seperti manusia dan hewan. Kalau makanan nabati tidak ada hati dan tidak bisa memproduksi kolesterol. Setiap hari liver atau hati memproduksi kolesterol 1 gram. Jadi kita bisa mendapatkan kolesterol yang baik dari tubuh kita sendiri untuk membuat hormon estrogen dan testosteron. Terima kasih. Semoga bermanfaat.